Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pencairan kas secara langsung. Dengan anggota 1. Priska Auliana Darojat dengan akhir NIM 179, 2. Noveliana Bilani Hayati dengan akhir NIM 225, 3. Lisdi Valentin Pratama dengan akhir NIM 296, 4. Trilestari dengan akhir NIM 384. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi LS atau langsung. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 PMK.05 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, bahwa pembayaran langsung yang selanjutnya disebut pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada bendahara pengeluaran atau penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas, atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung. Untuk kegiatan yang memerlukan pengeluaran dengan uang kas yang nilainya relatif besar, biasanya di atas 1 juta, harus dilakukan dengan mekanisme langsung atau LS. Adapun ketentuan umum LS atau langsung yaitu 1. Subsistem penerbitan SPP LS, 2. Subsistem penerbitan SPM LS, 3. Subsistem penerbitan SP2D, 4. Subsistem pencairan SP2D. Itu dokumen yang digunakan. Dalam hal ini, dokumen yang digunakan dalam SPP, surat perintah pembayaran terdiri dari tiga jenis. Yang pertama, SPP LS gaji dan tunjangan. Terdiri dari pembayaran gaji induk, gaji susulan, kekurangan gaji, gaji terusan, uang duka wafat, SK CPNS, SK PNS, SK kenaikan pangkat, SK jabatan, kenaikan gaji berkala, surat pernyataan pelantikan, surat pernyataan masih menduduki jabatan, surat pernyataan melaksanakan tugas, daftar keluarga, fotokopi surat nikah, fotokopi akta kelahiran, surat keterangan pemberhentian pembayaran, daftar potongan sewa rumah dinas, surat keterangan masih sekolah atau kuliah, surat pindah, surat kematian, SSP PPh pasal 21, dan peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Untuk SPP LS barang dan jasa, dokumen-dokumen di dalamnya terdiri dari surat pernyataan dari pengguna anggaran. Dokumen-dokumen terkait dalam kegiatan hal ini yaitu salinan SPP, SPD, salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait, SSP disertai faktur pajak, surat perjanjian kerjasama, berita acara penyelesaian pekerjaan, berita acara serah terima barang dan jasa, berita acara pembayaran, kwitansi bermaterai, surat jaminan bank, dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman, berita acara pemeriksaan, surat angkutan, surat pemberitahuan potongan denda, foto atau buku atau dokumentasi tingkat kemajuan penyelesaian pekerjaan, potongan jam sostek. Lalu yang ketiga yaitu SPP LS belanja bunga, hibah, bantuan dan tak terduga serta pengeluaran pembiayaan. LS yang diajukan dibuat dalam 3 rangkap, rangkap 1 dan 2, untuk diberikan kepada bendahara pengeluaran yang akan diteruskan kepada PPK SKPD dan PPKD setelah ditandatangani oleh bendahara pengeluaran. Lalu untuk rangkap 3 diarsipkan oleh bendahara pengeluaran pembantu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pencairan dana secara langsung atau LS. Yang pertama adalah pihak bendahara pengeluaran. Jadi perlu diketahui bahwa bendahara pengeluaran ini adalah bendahara yang berada di dalam lingkup SKPD. Bendahara pengeluaran ini adalah pihak yang mempunyai dana
mempunyai rincian kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh pengguna anggaran selaku SKPD. Kemudian rincian-rincian tersebut, rincian kebutuhan jasa ataupun barang tersebut diserahkan kepada pejabat penatausahaan keuangan atau PPK SKPD untuk dibuatkan rancangan SPM atau rancangan surat perintah membayar. Kemudian, rancangan surat perintah membayar akan diserahkan kepada pengguna anggaran atau kepala SKPD untuk ditandatangani sehingga RSPM atau rancangan SPM legal atau sah menjadi SPM. Kemudian SPM akan diserahkan ke BUD tetapi melalui kuasa BUD untuk dibuatkan rancangan SP2D atau rancangan surat perintah pencairan dana. Kemudian, apabila RSP2D sudah dibuat oleh kuasa BUD, maka RSP2D akan diserahkan kepada pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD selaku BUD untuk ditandatangani dan kemudian menjadi SP2D atau menjadi surat perintah pencairan dana. Kemudian dari pihak BUD akan mentransfer langsung dana kepada pihak ketiga atau supplier yang terlibat atau yang bersangkutan terkait adanya pembelian barang atau jasa yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dari si pengguna anggaran. Nah, jadi si PPKD ini atau PPKD selaku BUD ini dia langsung membayarkan uang atau mencairkan uangnya itu langsung diberikan kepada si supplier, dan pihak pengguna anggaran atau kepala SKPD hanya menerima jasa atau barang secara langsung sehingga dia tidak menerima uang untuk dibelikan. Jadi si SKPD ini langsung mendapatkan barang atau jasa yang mereka perlukan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana urutan prosedur pengajuan pembayaran langsung atau LS dalam contoh pada barang atau jasa. Yang pertama, subsistem penerbitan SPP LS. SPP LS merupakan surat pengajuan pembayaran secara langsung. Jadi dalam hal ini setelah menerima pengajuan pembayaran kepada pihak ketiga beserta kelengkapan PPTK paling lambat 7 hari kerja sejak diterima permohonan pembayaran tersebut. SPPLS dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja atau SPTB rangkap 3 ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan melampirkan surat pengantar SPPLS, ringkasan SPPLS, rincian SPPLS, dan daftar kelengkapan LS barang atau jasa. Selanjutnya yang kedua, subsistem penerbitan SPMLS. SPMLS merupakan surat perintah membayar secara langsung. PPK SKPD atau pejabat penatausahaan keuangan akan menerima dan memvalidasi SPPLS beserta lampirannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dan akan mencatat ke dalam register penerimaan SPP untuk dijadikan SPMLS oleh PPK SKPD. Lalu SPMLS akan ditandatangani oleh pengguna anggaran. Selanjutnya urutan yang ketiga yaitu subsistem penerbitan SP2D. SP2D merupakan surat perintah pencairan dana. Jadi pada bagian ini, bagian perbendaharaan Biro Keuangan akan menerima SPMLS yang diajukan oleh pejabat pengguna anggaran atau pengguna barang. Bagian perbendaharaan Biro Keuangan akan meneliti dan menerbitkan lampiran dan dokumen SP2D dengan kelengkapan dokumen SPMLS dan mendistribusikan SP2D yang telah terbit. Berdasarkan terbitnya SP2D, bagian perbendaharaan akan mencatat dalam buku pembantu penerbitan SP2D per SKPD.
Selanjutnya, urutan yang ketiga merupakan subsistem pencairan SP2D. Jadi, bagian pengelolaan kas daerah akan menerima daftar penguji dan SP2D dari bagian perbendaharaan Biro Keuangan. Apabila diterima, maka bagian pengelolaan kas daerah akan menerbitkan surat perintah transfer uang atau SPTU kepada bank untuk mentransfer kepada pihak ketiga yang tercantum pada SP2D. Sekian yang dapat kelompok 8 sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.